Kota Kendari. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Wali Kota Kendari beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Kendari, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari. Selamat datang kami ucapkan, tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Asisten 1, 2, 3, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Badan Bagian Lingkup Pemerintah Kota Kendari, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan bersama di dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah 2022 Masehi pada hari ini Senin 7 Maret 2022. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara untuk menambah kecintaan kepada kalam Allah, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori Muhammad Yasir SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebagai Kepala Pemerintahan Kota Kendari, selanjutnya kita dengarkan sambutan Wali Kota Kendari kepada Bapak Haji Zulkarnain K. SEME. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, terima kasih sudah hadir yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres dan Bu Kajari. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, para asisten, staf ahli, dan seluruh jajaran pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari beserta seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap seluruhnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dianugerahi kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga acara dan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu tidak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, contoh dan teladan bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah melanjutkan risalah perjuangan beliau, dan pada akhirnya kita berharap mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini atas nama jajaran pemerintah Kota Kendari kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Tentu tidak sekedar untuk memperingati peristiwanya secara seremonial saja, tetapi tentu kita berharap peringatan Isra Mi'raj ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk melakukan penghayatan terhadap hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Yang tentu sebentar kita akan mendapatkan pencerahan dari Ustadz kita Pak Jahada, terima kasih ya. Sebentar akan menyampaikan pencerahan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Kendari bisa menjadikan momentum Isra Mi'raj ini, peringatan Isra Mi'raj ini sebagai kesempatan bagi kita untuk melakukan perenungan sekaligus penghayatan yang lebih dalam, karena kita tahu betul bahwa poin penting dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah bagaimana perintah sholat itu diterima bagi kita pengikut Nabi besar Muhammad SAW. Tentu sebentar akan diuraikan, tetapi saya ingin menggarisbawahi khususnya bagi ASN lingkup pemerintah Kota Kendari yang beragama Islam, bahwa perintah sholat ini tentu harus menjadi perhatian buat kita semua. Mari kita mulai membangun semangat bekerja, semangat mengabdi, semangat berkarya di pemerintah Kota Kendari ini dimulai dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya kira kita paham bersama bahwa perintah sholat ini kan adalah tiang
dari tegaknya keyakinan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menitipkan kepada kita semua jajaran pemerintah Kota Kendari untuk mendedikasikan seluruh kerja-kerja kita, bagian dari pengabdian kita, bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sulit rasanya membayangkan kerja-kerja optimal kita kalau kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kita tidak menunjukkan kepatuhan, ketundukan yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan karya terbaik kita, prestasi terbaik kita di lingkungan kerja kita masing-masing kalau kepada yang menciptakan kita saja kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan pengabdian kita. Mungkin boleh jadi ada yang meraih prestasi, ada yang meraih menunjukkan kerja yang optimal, tetapi kalau tidak dibarengi dengan semangat pengabdian dan ibadah kepada Yang Maha Kuasa, maka pertanyaan besarnya, untuk apa kita melakukan itu? Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin menitipkan ini, menggarisbawahi bahwa mari semangat bekerja kita, semangat berkarya kita, semangat kita mengemban amanah dan tanggung jawab di lingkup ruang kerja kita masing-masing ini, sekali lagi kita landasi dengan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentu semuanya harus termanifestasi dari bentuk dan perilaku kita dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, ini yang saya ingin harapkan dari kita semua Bapak Ibu sekalian dari peringatan Isra Mi'raj ini. Dan tentu saya berharap bahwa pelayanan kita kepada masyarakat melalui kerja-kerja kita di lingkup tugas kita masing-masing, di dinas manapun, bisa bersinergi dan seiring sejalan dengan semangat beribadah kita. Pelayanan kepada masyarakat juga bagian dari bentuk kita menunjukkan keseriusan kita terhadap tanggung jawab, karena didasari oleh kesadaran bahwa ini adalah bentuk pengabdian kita, bentuk peribadatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin kalau semangat ini yang kita hadirkan Bapak Ibu sekalian, kalau kesadaran ini yang kita hadirkan dalam diri kita masing-masing, maka tidak ada lagi istilah bekerja kalau di depan pimpinan. Tidak ada lagi perasaan akan berbeda kalau bekerja di depan pimpinan, atau ada pimpinan baru kita semangat, dan kalau tidak ada pimpinan kita tidak semangat. Karena kita menyadari betul bahwa kita bekerja, bagian dari kita menunjukkan kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga ingin memanfaatkan forum ini, kesempatan ini untuk mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari, sekaligus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kita semua yang sudah bekerja, yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, termasuk bagaimana kita menangani situasi saat ini. Kita tahu bersama 2 tahun terakhir kita berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19. Kepada ASN yang sudah mengikuti program vaksinasi, saya sampaikan terima kasih, khususnya yang sudah booster.
Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya sudah vaksin minimal 2 kali. Karena Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ini bentuk ikhtiar kita. Bentuk kita serius menunjukkan atau memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini cara yang bisa kita tempuh untuk mengatasi situasi yang sulit ini. Mungkin banyak pandangan, banyak pendapat, banyak informasi yang kita dapatkan, tetapi sekali lagi saya ingin menegaskan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kita sebagai aparatur sipil negara tidak boleh ikut-ikutan bingung, ikut-ikutan ragu, apalagi dalam situasi yang seperti hari ini. Alhamdulillah saya dapat laporan pagi tadi, jumlah pasien aktif COVID kita sudah di bawah 200. Padahal seminggu atau 10 hari yang lalu kita masih cukup khawatir karena jumlahnya terus naik di atas angka 1000, bahkan sudah menyentuh angka 1800 pasien terpapar varian Omikron ini. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan dukungan dari seluruh aparat lingkup pemerintah Kota Kendari sampai ke jajaran yang paling terdepan di tingkat kelurahan bahkan ke tingkat RT RW. Ini semua bentuk bahwa kalau kita memiliki keyakinan yang benar terhadap sebuah kebaikan dan kebenaran, maka insya Allah akan membuahkan hasil. Nah, mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu sekalian, situasi ini bisa kita jaga dan saya berharap ini terus suarakan sampai ke tingkat masyarakat, di kelompok masyarakat terkecil, supaya kita bersama-sama nanti memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari, ya, tinggal sebulan, betul-betul Omikronnya sudah berakhir, paling tidak kalaupun belum berakhir minimal angkanya sudah bisa di angka yang bisa kita jaga bersama dan kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal nanti bulan suci Ramadan dan kita tidak lagi terjebak pada isu-isu yang mempertentangkan ya antara situasi dan kondisi sosial masyarakat kita dengan dengan situasi dan kondisi keberagamaan kita. Karena hari-hari ini saya lihat kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seringkali mempertentangkan antara situasi sosial kemasyarakatan kita dengan situasi keberagamaan kita. Padahal ini dua hal yang saya kira harus terus kita jaga dan terus bisa kita kondusifkan sehingga daerah kita yang kita cintai Kota Kendari ini bisa kita bangun, bisa kita kembangkan, bisa tingkatkan potensinya sehingga kita juga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Inilah harapan saya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya berharap agar momentum ini bisa kita ambil positifnya dan tidak terjebak pada hal-hal yang menguras energi dan tidak produktif dan bahkan mungkin bisa merusak hubungan sosial ke masyarakat kita. Dan saya berharap seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari bisa tampil terdepan, memberikan contoh dan bisa menjadi pencerah di tengah-tengah masyarakat, tidak justru terlibat menjadi bagian dari yang memperkeruh keadaan. Ya, karena tidak jarang komentar kita, pendapat kita, postingan kita di sosial media bahkan justru membuat masyarakat semakin bingung dan semakin tidak jelas bagaimana harus bersikap. Sekali lagi saya sampaikan, kita sebagai aparatur sipil negara yang mendapat tanggung jawab, mendapat amanah, harus tampil terdepan dan bersikap dengan jelas sehingga masyarakat bisa meneladani apa yang kita lakukan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi momentum peringatan Isra Mi'raj ini bisa membawa nilai kebaikan bagi kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang dari hari ke hari
semakin baik, bisa menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada hari sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain KSE ME, kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Jahada SAG MPDI. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Wali Kota Kendari, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Kendari, yang saya hormati para pimpinan OPD, Kepala Badan, Instansi Lingkup Kota Kendari, yang saya hormati dan saya muliakan para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang selalu saya mintai tunjuk dan nasihatnya. Hadirin sekalian, kekasih Allah, Isra adalah gerakan orientasi sosial, proses observatorium terhadap universe atau al-kaun dengan model dan cara ikra, baca, kaji, telaah, analisis, dan lakukan perbandingan. Manusia pasti berasal dari bumi. Karena itu manusia harus tahu di mana dia ditempatkan oleh Allah. Kalau bumi asal kita dan manusia diberi fungsi untuk jadi khalifah, maka sudah sepatutnya manusia harus berisra, kenali alam lingkungan, sistem budaya, sistem sosial, kenali suku, kenali bangsa, kenali agama, kenali warna kulit, sebab semua itu merupakan bagian dari teologi ketuhanan. Perbedaan yang Allah ciptakan, yang dalam pandangan bangsa Indonesia disebut bhinneka, adalah takdir yang maha kuasa dan bukan rekayasa manusia. Manusia tidak akan mampu menciptakan perbedaan, tetapi manusia hanya bisa dan mampu untuk mempersatukan sesuatu yang berbeda atau bersatu dalam perbedaan.
atau yang disebut dengan kata tunggal. Kata ika itulah seharusnya. Karenanya Isra adalah gaya terbaru yang ditawarkan Allah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan pada nabi dan rasul sebelumnya. Mengapa saya katakan gaya terbaru? Muhammad tidak langsung mengikrarkan diri untuk sampai kepada Tuhan secara vertikal, transenden. Akan tetapi di sana menggambarkan bahwa setiap insan manusia dalam perjalanan kehidupannya dari Allah menuju Allah, gagasan terpenting dan utama adalah pengenalan terhadap alam sekitar yang disebut dengan hablum minan nas. Jika manusia tidak tahu diri, tidak tahu orang lain, tidak tahu flora dan fauna, tidak tahu di mana ia berpijak dan di mana langit ia junjung, maka mereka tidak akan pernah berangkat dari titik star fitrah mereka. Jika manusia tidak star dari titik fitrah, berarti dia menyalahi ketetapan Allah. Orang yang menyalahi ketetapan Allah pastilah berada pada safa khufrati minan nar, berada pada tepi jurang api neraka. Allah tidak inginkan manusia untuk jatuh di tepi jurang api neraka. Tetapi jika manusia berada di tepi jurang api neraka, Allah panggil, id, kembali kemana? Karena kita jauh dari rahmat Allah. Kita berdosa dan salah pada Allah. Dosa dan kesalahan menyebabkan kita terjauh dari Allah. Karenanya supaya kita tidak terlalu jauh dari Allah, Allah panggil id, idul fitrah, kembali kepada posisi semula, yaitu innalillah, kembali kepada Allah. Itulah Masjidil Haram, adalah masjid yang merupakan lambang dari seluruh kepribadian manusia. Masjidil Haram maknanya bukan berarti dia dilarang atau ditabukan, sebab Masjidil Haram artinya al-hurum, atau yang terhormat. Manusia harus star dari titik terhormat. Kalau manusia star dari titik terhormat, berarti dia bicara fitrah. Kalau dia bicara fitrah, berarti dia harus bicara dari kesucian. Kalau kesucian, berarti manusia harus berangkat dari keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karakter kepribadian manusia harus terbentuk dari masjid. Gambaran kepribadian manusia adalah gambaran dari fungsi masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah. Maka dalam diri ini kita harus menjadi tukang ibadah kepada Allah. Karena itulah tujuan sementara kita untuk beribadah kepada Allah. Orang yang tidak ibadah kepada Allah berarti mereka disebut orang beriman, tetapi iman tingkat setan. Dalam kehidupan ada namanya iman tingkat setan. Apakah setan tidak beriman? Beriman. Setan dan malaikat adalah senior dari manusia. Setan percaya pada Allah, tetapi di saat Allah perintahkan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, setan tidak lakukan. Contohnya di saat dia disuruh untuk memberikan hormat terhadap Nabi Adam alaihi salam, ia tidak lakukan. Maka itu namanya iman tingkat setan. Di jajaran pemerintah daerah, kota, atau di kantor, ada namanya bawahan atau staf tingkat setan. Yang manakah bawahan atau staf tingkat setan? Adalah bawahan atau staf. Dia tahu bahwa wali kotanya adalah, pimpinannya adalah, maaf, Pak Zulkarnain. Dia tahu. Tapi di saat wali kota perintahkan dia laksanakan tugas tambahan, ia tidak lakukan. Makanya itu disebut dengan staf tingkat setan. Staf tingkat setan inilah yang paling berbahaya.
dalam kehidupan. Karena itu gagasan terpenting adalah bagaimana merebut masjid sebagai proses pembinaan diri manusia. Di dalam tubuh manusia harus ibadah kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang telah memberikan penjelasan terhadap kita. Allah berfirman, innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Kita harus start dari titik zero, mengatakan tidak, mengatakan bukan, mengatakan no. Kepada siapa? Tuhan yang tidak perlu disembah, Tuhan yang tidak kita kenal, Tuhan yang bersifat nakira, la tidak. Lalu pada waktu bersamaan kita terima Tuhan kita yaitu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Kalau Tuhan adalah saya, kata Allah, lalu apa yang kamu lakukan? Fa'budni, sembahlah aku. Mengapa sembah Allah? Karena kita berasal darinya dan akan kembali kepada Allah. Andai kita tidak kembali kepada Allah, buat apa sembah Allah? Tetapi karena kita kembali kepada Allah, maka harus sembah Allah. Salah satu cara sembah Allah, wa aqimi sholah, dirikan sholat. Mengapa harus sholat yang diperintahkan? Karena dia adalah sampel dari populasi ibadah. Mengapa sholat disebut sampel dari populasi ibadah? Karena dalam sholat mencakup rukun Islam. Dalam sholat ada namanya planning, mengucap 2 kalimat syahadat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Dalam solat ada ektuating atau solat. Solat mulai dari takbiratul ihram sampai salam adalah rentetan-rentetan doa. Sementara kata solat dalam arti bahasa adalah doa. Dalam solat ada namanya controlling, puasa. Maka dalam solat ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dilarang makan dan minum. Tidak ada Pak Imam yang takbir Allahu Akbar, ambil onde-onde lalu makan dan minum air mineral. Tak ada. Harus puasa, controlling. Dalam puasa ada zakat. Apa zakatnya? Waktu adalah uang. Ketika kita sholat berarti memakai sebagian dari waktu, berarti kita berzakat. Dan zakat dari aspek lain adalah ketika kita sholat harus menggunakan pakaian yang menutup aurat. Itulah zakatnya. Dalam solat ada namanya will organized, pemanfaatan harta. Setiap solat harus menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mengapa di masjidil haram? Karena dia pusat pelaksanaan ibadah haji. Maka solat menjadi sampel dari populasi ibadah. Itu juga yang menentukan tatanan kehidupan. Tiang menghubungkan fondasi yaitu iman, menghubungkan dengan rangka dan atap, itulah akhlak, menghubungkan dengan dinding-dinding bangunan, itulah syariah. Karenanya tanpa tiang bangunan tidak akan bisa berdiri kokoh semacam ini. Makanya sampel dari ibadah adalah solat. Solat adalah identitas. Makanya Isra adalah wujudkan diri kita sebagai orang yang taat kepada Allah. Karena dengan demikian orang solat menggabungkan aspek hablum minallah wa hablum minan nas. Sembah Allah, sembah Tuhan, dan juga hubungi sesama manusia. Itulah koridor utama. Makanya ketika solat jamaah kita diberikan pahala derajat 27. Mengapa 27 derajat diberikan? Karena ibadah solat diterima oleh Muhammad pada tanggal 27 Rajab. Mengapa tanggal 27 Rajab? Karena dia aspek horizontal. Horizontalnya adalah mulai hari Ahad sampai hari Sabat, yaitu 7 hari. Kemudian vertikalnya melampaui 7 lapis langit. Maka 7-nya ada 2. 7 yang ada 2 itulah yang disebut 27. Orang yang sholat jamaah hanya sembah Allah lalu mundur keluar, tidak salaman dan tidak berkenalan dengan jamaah yang lain, tidak akan pernah dapat 27 derajat, tetapi hanya dia dapat 7, bahkan hanya 1 saja. Apalagi orang yang sholat
Ketika ia sholat melihat orang masuk di dalam masjid, berbisiklah ia, coba lihat sana, masa Pak RT tidak pernah datang sholat, baru saja saya lihat bagaimana bisa dapat 27 derajat, belum apa-apa engkau sudah perbincangkan orang. Makanya 27 itu adalah lambang dari dua kalimat syahadat kita, lambang keutuhan. Justru itu Allah sampaikan, duribat alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita semua pasti ditimpa bencana di mana saja kita berada, terkecuali mereka yang punya hubungan baik dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Itulah dua kalimat syahadat. Vertikal Allah, kata orang pandai sufistik, Allah jumlah hurufnya 4, alif, lam, lam, dan ha. Jenis hurufnya 3, alif, lam, dan ha. Lamnya double, 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 itu adalah lambang. Alladzi khalaqa sab'as samawatin tibaqa. Jika orang ingat Allah, sembah Allah, maka dia akan dibukakan langit yang berlapis 7 itu sampai ke sifat tertinggi Allah Azza wa Jal. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia harus lampaui hari Ahad sampai hari Sabat selama 7 hari yang diwakili oleh alam material, yaitu Muhammad. Muhammad jumlah hurufnya 4, jenis hurufnya 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka dua kalimat syahadat adalah lambang dari segalanya. Maka pertanyaannya adalah, ada berapakah peristiwa langit yang ditemui oleh Rasulullah? Jawabannya ada 2. Peristiwa langit pertama diberi kode 17, yaitu turunnya wahyu Allah. Peristiwa langit yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, diberi lambang 27. 27 tambah 17 sama dengan 44. 44 adalah kode keliling langit. Kalau kita cari rumus keliling, maka ada yang disebut dengan 2πr sama dengan R. R adalah jari-jari langit. Kalau jari-jari langit adalah 7, maka 2 kali 22/7 sama dengan 44. Itulah kode langit. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 adalah malaikat yang menjunjung aras Tuhan. Lihat di dalam surat Al-Haqqah ayat 17. Maaf, ayat 7. Inilah aspek yang mengarahkan kita. Tetapi apa yang saya harus jelaskan sesuai tema. Ada apa dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terjadi karena apa? Ada persoalan teologi. Banyak manusia yang karat hatinya kepada Allah, musyrik. Maaf, mic-nya marah karena terlalu saya marah-marah. Ada proses teologi. Banyak manusia yang karat hatinya kepada Allah. Di saat Allah sampaikan kepada kita, sembah dia, banyak orang yang tidak sembah Allah. Allah tidak mempersoalkan orang yang tidak sembah dia. Yang dia persoalkan adalah kalau kita mencampur adukan sembah Allah dan sembah makhluknya, namanya musyrik, menduakan Allah. Atau melabelkan Allah dengan yang lain. Di masjid sembah Allah, pergi ke pasar berdagang, dia pergi ke dukun untuk meminta jampi-jampi. Pergi ke hutan, dia minta kepada penjaga hutan. Di sana dia berikan apa yang disebut dengan tumpeng. Pergi ke laut, ia minta terhadap penjaga laut, seperti penjaga pantai selatan, Nyi Loro Kidul. Allah marah, tidak mau diduakan. Kalau memang engkau sembah aku, sembah aku. Kalau tidak, biar engkau sembah saja sana. Tetapi kalau engkau musyrik pada saya, itu yang saya tidak suka. Demikian juga istri-istri kita, Pak. Istri kita itu tidak mau diduakan. Betul tidak, Bu?
tidak mau secara nurani manusia, wanita-wanita, istri-istri kita tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Istri kita saja tidak mau diduakan. Tidak mau dia. Istri kita berkata, pilih dia atau saya. Kalau pilih saya, tinggalkan dia. Kalau pilih dia, ceraikan saya. Demikian kata istri kita. Makanya suami-suami istri kita cukup satu saja. Betul tidak, Bu? Betul, satu saja. Satu di Kendari, satu di Kolaka, satu di Jawa, satu saja, Pak. Jangan banyak-banyak. Tadi sudah diiyakan ibu-ibunya. Inilah teori ketuhanan, teologi ketuhanan. Isra Mi'raj lahir karena banyak manusia yang karat hatinya. Muhammad kembalikan supaya kita kembali kepada posisi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, saat itu roda perekonomian bangsa terhenti karena praktek judi dan praktek riba. Banyak orang berangan-angan bagaikan film Dewa Judi, berangan-angan di medan judi seperti kata Roma Irama. Tetapi apakah itu akan menambah penghasilan kita? Tidak ada yang kaya raya dengan judi. Setelah ia dapat hasil judi, banyak ia dapat, tetapi saat dia juga kolaps karena tidak berkah. Banyak orang yang praktek riba. Siapa saja yang praktek riba, di sana akan mendapatkan kehancuran. Dan itulah manusia yang bernama Korun, la'natullah. Yang ketiga, terhentinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam, ada yang disebut dengan teknologi pertanian dan teknologi peternakan, basis dari kehidupan umat manusia yang dikembangkan oleh Habil dan Qabil. Lalu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dikembangkan teknologi di bidang kebaharian dan bidang perkapalan. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam dikembangkan teknologi konstruksi baja dan tekstil. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam teknologi komunikasi dan informasi. Pada zaman Nabi Isa dikembangkan teknologi kedokteran dan kesehatan. Pada zaman Rasulullah berhenti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka rumusannya adalah kembalikan umat ini supaya maju seperti kota Kendari yang dahulunya sering dilambangkan. Yang namanya Kendari itu hanya satu jalur. Yang namanya Kendari kalau bukan gunung lembah, yang namanya Kendari cuma satu jalur dari A sampai Z. Tapi saat ini kota Kendari telah ramai berkembang dari satu wali kota kepada wali kota yang lain. Lalu siapakah yang dukung semuanya? Tentu saja para kepala OPD, badan, dan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat yang ada di kota Kendari. Peristiwa Isra Mi'raj juga diakibatkan karena banyak wanita saat itu yang tertindas, harkat dan martabatnya terinjak-injak, dibunuh dan dikuburkan hidup-hidup. Datang Muhammad, diangkat derajatnya, lalu wanita mendapatkan tempat yang layak di sisi kehidupan manusia. Tapi sayangnya saat ini sebagian angkat kehormatan diri dan sebagian yang diangkat roknya sehingga tidak punya kehormatan diri, apalagi di media sosial. Karena itu untuk sukses Kendari gampang untuk sukses Kendari. Terjemahkan semua peristiwa-peristiwa tadi. Tetapi yang lebih utama adalah saya sampaikan kepada Pak Wali Kota kita yang terhormat. Di tengah-tengah kehidupan Bapak ada, maaf ini Pak, ada model orang seperti ayam potong. Mirip ayam potong Pak. Jadi ada bawahan Bapak mirip ayam potong. Dia dipelihara, dikasih makan tiap hari, disuntik,
dia tidak pintar berkelahi, taunya hanya makan, disiram kotorannya, harganya murah, dia produktif, tidak lama langsung dipotong. Itu model pertama. Model kedua, ada bawahan bapak yang modelnya seperti ayam kampung. Ayam kampung, di samping dikasih makan, dia cari juga sendiri makanannya. Telurnya agak mahal, harganya juga agak mahal, dan pintar juga baku pukul, Pak. Nah, itu model bawahan bapak yang nomor kedua. Nomor ketiga, model ayam hutan. Ada jabatan, ada bawahan bapak yang modelnya ayam hutan. Jarang-jarang ke kantor, dia kecil badannya, bagus dia punya bulu, tajam tajinya, tapi agak liar dia, Pak. Agak liar. Mau dikasih makan tidak mau. Tidak mau dia. Tidak mau disuap dia, tidak mau. Pokoknya dia bergerak sendiri. Tetapi kalau disuruh baku pukul, hebat, Pak. Mantap, tajinya tajam. Tapi ada juga model ayam bangkok. Ayam bangkok kerjanya hanya tukang baku pukul, Pak, gunanya. Dagingnya juga tidak terlalu enak, tapi besar. Itu juga staf model berikut. Ada juga ayam model bekisar. Jadi ada namanya staf model bekisar. Ayam bekisar. Dipelihara karena modelnya bagus. Baku pukul juga tidak pintar, makan juga tidak banyak, tapi indah dipandang mata. Itu juga perlu dipiara. Itu model. Tapi yang paling tragis dalam kehidupan adalah banyak macam-macam. Di samping model tadi, ada masyarakat yang modelnya seperti lebah. Kalau bahasa kampung saya, maaf kampung saya di Tokyo. Dari Tokyo ke Kamboja, Kamboja, Jepang, Jepang, Singapura, Singapura ke Mina, Mina ke Kendari. Dari Tokyo, sebuah kampung yang berada di Buton Utara namanya Kyoko, Tokyo. Lewat Kamboja, Kamboja. Lewat Dempa, Jepang, baru Singapura, singgah di Pure. Setelah itu menyeberang ke Mina, Muna, Muna, terbang ke Kendari. Itu kampung saya. Bahasanya adalah masyarakat itu ada yang model lebah, tapi macam-macam lebah ada dalam kehidupan kita. Satu, kalau bahasa kampung saya ada lebah namanya kainua. Lebah kainua itu kecil-kecil, dia buat sarang di dalam lubang. Kalau dia buat rumah-rumahnya itu sampai 7 lapis. Tapi madunya tidak terlalu banyak. Mungkin paling banyak hanya 2 botol. Itu namanya golongan masyarakat kainua. Artinya dia punya manfaat bagi kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dia punya sumbangsi. Dia juga bisa menyengat tapi tidak terlalu mematikan. Itu namanya model kainua. Ada juga model masyarakat Kota Kendari seperti Kambonua. Kambonua itu lebah yang membuat sarang di dahan-dahan pohon. Apakah rendah atau tinggi. Dia kalau mau lari gampang, jangan dibakar, dikasih asap saja. Tapi madunya banyak, bisa mencapai 20 botol, 30 botol, tapi sengatannya agak keras. Memang banyak sumbangsinya dan mereka itulah yang mau berkorban. Makanya mereka pertama yang menjadi pilar kehidupan Kota Kendari. Kalau memang sering punya kontribusi besar terhadap kehidupan pemerintah Kota Kendari dan masyarakat seluruhnya. Tetapi kalau macam-macam dengan dia, mereka gerombol datang untuk menghabisi kita. Bisa-bisa kita mati. Itu namanya jenis Kambonua. Jenis yang ketiga, ada jenis kaninipu. Lebah kaninipu. Lebah kaninipu itu kecil badannya, ramping. 3-6 ekor. Dia buat sarang pada rumput-rumput kecil. Dia buat sarangnya dari tanah. Dari tanah. Kontribusinya terhadap masyarakat tidak ada. Tetapi dia itulah yang jadi tukang onar, tukang demo, tukang hasut dan lain sebagainya. Kehidupannya hanya itu saja. Yang dia habisi pemerintah. Mau benar, mau baik, pokoknya tidak benar. Salah terus, salah terus. Dan itulah mereka datang terus, datang terus, datang terus. Namanya kaninipu. Tapi ada yang lebih berbahaya. Jenis lebah namanya
Tobua. Tobua itu lebah yang buat sarang di dalam rumah. Rumahnya seperti balon-balon punya lubang. Dia buat dari tanah. Kalau itu yang sengat kita, Pak, mati. Nah, orang-orang seperti itu tersembunyi. Tetapi politiknya minta ampun. Dia gasak kiri kanan. Dia tidak punya kontribusi. Kontribusinya hanya mau membunuh saja. Membunuh orang. Jadi tidak ada yang lain. Pokoknya mau baik mau benar tetap tidak baik. Jenis yang kelima adalah jenis kalebelebe. Kalebelebe itu adalah lebah yang buat sarang di pasir, di tanah, yang buat lubang, yang warna hitam, itu namanya kalebelebe. Dia bersembunyi, dia menampung makanan di dalam. Menampung. Nah, orang seperti itu materialisme, hedonisme. Dia hanya masuk ke dalam lubang. Kalau kita tangkap, pasti dia sengat kita. Walaupun sengatannya tidak terlalu menyakitkan. Karena itu untuk sukses kota Kendari, haruslah kita lambangkan bahwa kota ini adalah kota Madinah. Kota yang harus kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya Kendari ini tidak menjadi hancur berantakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits qudsi. Ya Bani Adam, hai anak-anak Adam, betapa banyak lampu yang padam karena ditiup oleh angin yang kencang. Betapa banyak orang-orang tukang ibadah, tapi dirusak ibadahnya karena ujub. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya, hartawan, tapi dia dirusak oleh kekayaannya. Betapa banyak orang-orang yang miskin, dia dirusak oleh kemiskinannya. Betapa banyak orang-orang berilmu, tapi dia dirusak oleh ilmunya. Dan betapa banyak orang-orang yang bodoh, dirusak dengan kebodohannya. Andai saja tidak ada orang tua yang ruku, tidak ada anak muda yang taat ibadah, dan tidak ada anak yang menyusui, dan tidak ada hewan ternak yang digembalakan, sungguh aku akan turunkan azab kepada manusia. Kujadikan bumi menjadi datar, dan kujadikan bumi ini hancur berantakan bagaikan debu, dan kujadikan langit sebagai besi, dan tidak akan pernah kuturunkan air hujan setitik pun. Makanya kita pandai berterima kasih kepada Allah. Ini hadis qudsi, firman Allah yang disabdakan Nabi. Kita berterima kasih kepada orang tua yang sujud kepada Allah. Kita berterima kasih kepada anak-anak yang menyusu pada ibunya. Berterima kasih kepada anak muda yang masih datang ke masjid untuk menyembah Allah. Kita berterima kasih kepada gembala-gembala yang sedang digembalakan, ternak-ternak yang digembalakan. Andai tidak ada itu, Allah sudah gregetan melihat banyak manusia berbuat mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu yang harus kita ingat. Karenanya akhir dari ceramah saya ini, saya sampaikan untuk kota Kendari masa depan. Saya tidak suruh pilih Zulkarnain. Saya tidak suruh pilih ketua dewan saat ini. Saya tidak pilih A dan B. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana pentingnya kota Kendari ini untuk sukses. Dan orang yang harus dipilih adalah mereka yang memiliki karakteristik seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Siapakah wali kota Kendari yang akan datang yang harus kita pilih? Wali kota Kendari yang akan menyukseskan Kendari yang akan datang, cirinya adalah pertama, dia memiliki spiritualitas dan solutif. Spiritualitas dan solutif. Punya motivasi besar terhadap perkembangan kota Kendari dan mampu memecahkan problem-problem kemasyarakatan. Apakah itu problem yang berkaitan dengan hablum minallah, walaupun dengan problem hablum minan nas. Yang kedua, dia adalah orang yang selalu berusaha, usaha merubah nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia melakukan proses perubahan dari keadaan yang ada menjadi berubah lebih baik daripada yang akan datang. Di samping juga
dia juga adalah Ugahari. Ugahari artinya orangnya adalah sederhana, meskipun dia kaya raya, tapi dia miskin di atas kekayaannya, seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tampil sebagai orang kaya, memang iya boleh, tapi jangan terlalu karena masyarakatmu banyak yang fakir miskin. Dia Ugahari. Itu bahasa resmi dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ugahari itu bahasa resmi yang artinya adalah hidup sederhana. Ciri yang ketiga, dia harus lugas bicara apa adanya, tidak yang disampaikan dalam kegiatan pidato politiknya. Beda ketika dia terangkat menjadi pimpinan daerah, tidak seiring sekata. Ucapan disampaikan tidak bertentangan dengan hati nurani. Dia tidak pak bote-bote dan dia tidak pambohong. Dia lakukan apa yang pernah dijanjikan pada masyarakat. Dan juga di samping dia lugas, dia juga lekat di hati masyarakat. Bagaikan perangko, bahkan bukan seperti perangko, tapi melengket seperti lem Alteco. Ciri berikutnya, dia harus kreatif. Kreatif. Punya kreativitas, tampil beda. Kalau Pak Ali Aziz dulu dia bangun mercusuar MTQ, maka Bapak Nur Alam membangun masjid ini dan jembatan. Kalau wali kota yang lalu bangun A, wali kota sekarang bangun B. Ada kreativitas yang bisa membedakan, di samping melanjutkan program yang pernah dilakukan oleh wali kota sebelumnya, tapi juga ada namanya kreativitas. Berikutnya, dia juga abid dan abrar. Abid artinya taat ibadah. Abrar artinya dia memiliki kesalehan sosial, tidak kikir. Berikut, dia juga rahmat dan responsif. Rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi masyarakatnya, dan responsif terhadap persoalan-persoalan problematika umat. Kemudian dia juga harus nadim, dipercaya dan nasionalis. Tidak mengkotak-kotakan masyarakat. Dia tidak berada pada kotak A atau berada pada kotak B, tetapi berada pada semua kotak, etnik, agama, dan warna kulit. Dengan demikian, dia dapat diterima oleh banyak masyarakat. Kemudian juga ahli, memiliki keahlian dan memiliki antibodi. Keahlian artinya terampil, kecakapan. Antibodi artinya punya ilmu kanuragang. Jadi bupati wali kota itu harus punya ilmu kanuragang. Susah juga kalau tidak punya ilmu kanuragang. Minimal seperti Wiro Sableng yang mendapatkan ilmu dari Sinto Gendeng. Ada namanya Kapak 212. Jadi ada pakai-pakainya juga. Sama Rasulullah ketika dikejar kaum kafir Quraisy, semuanya tertidur, ada namanya sabur rondonya. Ketika dikepung, selamat dia, tidak bisa dilihat. Itu namanya ilmu kanuragan tingkat tinggi. Jadi wali kota Pak Zulkarnain nanti harus punya ilmu kanuragan tingkat tinggi. Kemudian dia juga harus istiqomah dan memiliki ilmu. Di samping dia juga adalah seorang nakoda dan najam atau bintang dalam kehidupan masyarakat. Dia suka disebut-sebut. Di samping dia juga adalah kayai. Kayai, bukan kiai, kayai. Kayai itu bahasa Indonesia yang baku, yang artinya mampu dan memiliki kekuasaan yang baik di dalam mengelola pemerintahan. Di samping dia juga harus memberikan kedamaian, damai dalam kehidupan. Juga harus ikhlas di dalam membangun daerahnya. Kemudian dia juga radif. Radif artinya dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan proses persesuaian diri. Artinya persesuaian bunyi. Artinya apa yang dia lakukan itu juga dilakukan oleh pimpinan daerah, oleh OPD yang ada. Seia sekata. Artinya ketika dia berjalan kaki kanan kaki kiri, maka seiring dan seirama. Dan itulah yang disebut dengan pimpinan masa depan. Kalau disingkat dari apa yang saya sebutkan tadi, maka dapat disebut ciri tadi. Yang pertama SULKARNAINKADIR. Namanya, simpulannya, pimpinan masa depan adalah berkarakter Zulkarnain Qadir. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya sebagai penghujung acara, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Haji Mas'ud Al-Hafiz. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal dzakirin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعافية وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا فإنك خير فاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya kami silahkan menikmati hidangan yang telah kami sediakan.